Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran Jamil dengan nomor link 859939961. Saya mahasiswa UNIT Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan modul 7 KP1 tentang sifat cahaya. Sifat cahaya untuk tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Untuk alat-alat yang kita butuhkan pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu penggaris, yang kedua ada cermin cembung, cermin cekung, yang ketiga ada cermin datar, senter, kemudian lilin, ada busur derajat, ada kertas, celah layar yang sudah kita kasih lubang, ada kertas tabir. Untuk selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat-alat seperti pada gambar: layar di depan, lilin di tengah, cermin cembung di belakang. Kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkan jalannya cahaya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu bayangan bersifat nyata, terbalik, dan ukurannya tergantung dari posisi benda. Kemudian atur jarak benda atau layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Kita ukur jarak benda. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ya. Untuk langkah-langkah percobaan yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada gambar. Lalu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Terus gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu. Kita masukkan lilin, lalu kita gerak-gerakan
di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda, dan arah bayangan sama dengan arah benda. Untuk selanjutnya, kita susun alat-alat di depan layar, lilin di tengah, cermin cembung di belakang, dan layar di depan. Kemudian kita nyalakan lilin. Dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Ukuran bayangan akan selalu lebih kecil dengan ukuran benda aslinya. Semakin jauh benda dengan cermin, maka akan semakin kecil bayangannya. Kita bisa lihat bayangannya semakin kecil. Jadi kesimpulan praktikum IPA pada kali ini yaitu yang pertama, sifat-sifat cahaya pada cermin yaitu dapat dipantulkan. Yang kedua, sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang pertama yaitu cermin datar sama besar dengan benda asli. Jarak benda sama berbeda dengan jarak bayangan. Posisi bayangan tertukar secara horizontal, maya, semu, dan tegak atau sejajar. Kemudian yang kedua, cermin cekung, sifat-sifat cahaya yang dihasilkan yaitu jika benda terletak antara titik pusat dengan titik fokus, maka maya, tegak, dan diperbesar. Yang ketiga yaitu cermin cembung, yaitu maya, semu, tegak atau sejajar, dan diperkecil. Demikian praktikum IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.